Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, saudara-saudariku, para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin bacakan sebuah keterangan sekaligus menjadi sebuah gambaran suri tauladan dari seorang suami yang sabar atas perilaku tidak baik dari seorang istrinya, atau seorang suami yang diberikan ujian oleh Allah dengan seorang istri yang tidak solehah atau tolihah, tidak baik. Baik, langsung saja saya ingin bacakan. Man sabara ala adza zaujatihi kay la yubtala biha ghairuhu minal muslimin. Seorang suami yang sabar atas perilaku tidak baik seorang istrinya agar supaya orang lain, para suami yang lain itu tidak diberikan ujian seperti ujian yang dialaminya itu. Maknanya biarlah dia yang sabar menghadapi model wanita semacam itu, orang lain jangan takut tidak mampu. Baik, qala al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah. Imam Sya'rani mengatakan qad yakunu ba'dul awliya, terkadang sebagian para wali itu mustaqiman fil batin, istiqomah, orangnya itu istiqomah, hatinya baik, rajin ibadah, istiqomah di dalam melakukan amal-amal yang soleh. Akan tetapi wa yubtala bi zaujatihi wa bi ashabihi wa ghairihim. Terkadang orang yang soleh itu diuji dengan istrinya yang tidak baik, atau teman-temannya yang tidak baik, atau orang lain, misalkan keluarganya dari pihak manapun itu. Untuk apa? Ikhtibaran lahu, untuk menguji dia. Dan ingat, ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahammulan, di samping sebuah ujian untuk meninggikan derajat dia di hadapan Allah, adalah yang kedua, sisi pahalanya adalah yang kedua ini, tahammulan an ghairihi minan nas, menanggung beban yang lain agar supaya yang lain itu tidak seperti itu. Takutnya tidak mampu, takutnya tidak bisa. Baik. Farubbama, terkadang kana ghairuhu yatazawwaju tilka zaujata fala yatahammalu adaha. Ada seorang suami, dia diberikan seorang istri yang modelnya seperti itu, omongannya kasar, lidahnya tajam, suka menyakiti, suka ngomel, dan dia tidak mampu menghadapi perilaku tidak baik dari istrinya itu. Dia tidak mampu untuk mengemban, dia tidak mampu untuk bersabar. Baik, Allah Ghafur Rahim. Wa mimman, dan termasuk ini ya, seorang ulama atau ba'dul auliya, sebagian wali yang ala hadal khuluqil ajib. Wa mimman kana ala hadal khuluqil ajib. Nah, termasuk seorang wali yang memiliki akhlak yang luar biasa, akhlak yang ajib ini, yaitu yang mampu bersabar, tahan banting menghadapi akhlak yang tidak baik dari istrinya itu. Fakana minas sabirin, dan dia termasuk orang-orang yang sabar. Siapa? Al-Imam Abu Bakar Ibn Libad Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Baik. Adalah Al-Imam Abu Bakar bin Libad Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Ini nama asli beliau, nama lengkapnya adalah ismuhu Muhammad bin Washah. Termasuk dari ahlu Afrikiyah, orang-orang Afrika, dan termasuk dari pembesar-pembesar ulama Malikiyah. Beliau zuhud, wara, dan termasuk dari doanya yang diistijabah, orang doanya itu mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimman tustajabu da'watuhum. Baik. Maka Al-Imam Abu Bakar bin Libad Al-Maliki rahimahullahu ta'ala ini termasuk orang yang diistijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orangnya zuhud, tidak senang dengan dunia. Kemudian wara, selalu menjaga diri beliau dari hal-hal yang diharamkan, bahkan subhat.
Akan tetapi Allah menguji beliau berbentuk dengan Allah memberikan kepada beliau seorang istri yang tidak baik, tidak salihah. Maka faqad dzakara al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala fi kitabi Tertibul Madarik an Muhammad bin Idris. Imam Qadhi Iyad menyebutkan dalam kitab Tertibul Madarik dari Muhammad bin Idris, annahu kana li Abi Bakr ibni Libad imra'atun salitatun tu'dhihi bilisaniha. Bahwa Al-Imam Abu Bakar bin Libad ini, beliau itu memiliki seorang istri yang salitoh, seorang istri yang kasar ucapannya, tajam lidahnya, suka menyakiti. Tu'dhihi bilisaniha, dia itu sukanya menyakiti suaminya dengan lidahnya, dengan mengeluh misalkan, ngomel atau mencaci maki. Maka fahukiyah maka diceritakan, annaha qalat lahu yawman, diceritakan bahwa istrinya itu pernah mengatakan kepada suaminya, yaitu Al-Imam Abu Bakar Ibnu Libad Al-Maliki ini, dengan apa? Dengan perkataan ya zani, wahai pezina. Jadi suaminya dikata-katain dengan perkataan zina, pezina. Faqala, maka kemudian Al-Imam Abu Bakar bin Libad ini mengatakan, coba tanyakan kepada istri saya, fabiman zina itu, dengan wanita siapa? Dengan wanita mana saya itu berzina? Qalat bil khadim, maka istrinya mengatakan, dia telah berzina dengan pelayannya, dengan pelayan wanitanya, atau dengan asisten rumah tangganya. Maka kemudian qala saluha limanil khadim, qalat lahu, lah pelayan yang mana? Pelayan milik siapa? Asisten rumah tangganya siapa? Maka istrinya mengatakan, ya pelayannya dialah, asisten rumah tangganya dialah. Itu ibu dapur yang dia miliki, yang dia itu pekerjakan. Maka faqala lahu ashabuhu, mendengar cerita ini bahwa Al-Imam Abu Bakar bin Libad, beliau itu memiliki seorang istri yang telah mengata-ngatain beliau dengan pezina, sampai cerita akhirnya itu, mendengar cerita semacam ini, teman-temannya itu mengatakan, faqala lahu ashabuhu, teman-teman dari Al-Imam Abu Bakar Al-Libad mengatakan, tolikha, Syekh sudah telak dia, istrimu itu sudah telak, wa nahnu nuaddi haqqaha, biar kami yang urusi hak-hak dia. Sudah, kamu itu tinggal mentelak dia, semua hak-hak dia yang ada pada kamu akan saya bereskan. Dia punya hak apa pada kamu, akan kami bayarkan. Maka apa jawaban dari Al-Imam Abu Bakar bin Libad ini? Faqala, baik. Faqala, maka Al-Imam Abu Bakar mengatakan, akhsha in talaqtuha ayyubtala biha muslimun. Enggak, saya tidak akan mentelak istri saya, walaupun modelnya itu seperti itu, saya tidak akan mentelaknya. Kenapa? Saya khawatir kalau seandainya saya mentelak dia, kemudian dia kawin dengan orang lain, nah orang lain itu yang akan terkena ujian semacam ujian yang saya alami ini. Saya nggak mau orang lain itu mengalami ujian yang pernah saya alami seperti ini sekarang ini. Saya nggak mau terjadi kepada orang lain. Kalau saya mentelak dia, kemudian dia kawin dengan orang lain, nanti orang lain yang akan dicaci maki, yang dikata-katain pezina, yang akan terkena imbas dari omongan kasarnya dia itu. Saya tidak mau. Wala'allallaha dafa'ani bimaqasatiha bala'an 'azimah. Kemudian beliau mengatakan, barangkali dengan Allah memberikan ujian istri model seperti ini, Allah mencegah saya dari bencana musibah yang lebih besar daripada ini. Baik. Faqala, kemudian beliau melanjutkan ucapannya. Kemudian beliau mengatakan, Al-Imam Abu Bakar ini mengatakan, bal hafidtuha fi walidiha, saya akan menjaga dia, saya tetap akan menjadikan
dia sebagai istri saya karena saya melihat orang tuanya. Bagaimana? Fa inni khatabtu ila jama'atin faradduni. Dulu saya itu pernah melamar wanita ini. Akan tetapi apa? Faradduni, mereka semuanya menolak saya. Ini disebutkan di sini. Wa qalu li la nuzawwiju sahiba mihbaratin wa qalam. Jadi mereka dahulu itu orang-orang yang pernah saya minta agar supaya mereka mau mengawini putri-putri mereka, akan tetapi mereka itu menolak saya. Mereka mengatakan saya tidak akan pernah mengawinkan putri saya dengan orang seperti kamu ini, yang hanya kerjaannya itu menulis, bolpen, tinta, itu aja pekerjaannya, dipandang remeh. Saya dahulu seperti itu, melamar seorang putri untuk saya kawini, akan tetapi lamaran saya ditolak oleh mereka. Akan tetapi wazawwajani huwa lillahi. Akan tetapi ayah istri saya yang modelnya semacam ini, dia telah mengawinkan putrinya dengan saya karena Allah. Wa kana yaf'alu ma'i jamilan. Dia telah berbuat baik, dia telah berbuat yang indah kepada diri saya ini. Afatakuna mukafa'atuhu talaqaha. Terus kalau dia sudah berbuat baik kepada saya dengan dia mau menerima saya sebagai menantunya, misalkan dia mau mengawinkan putrinya kepada saya, yang orang lain menolak putri-putrinya mau dinikahkan dengan saya, akan tetapi dia mau menerima saya untuk dinikahkan dengan putrinya, kemudian apakah saya akan membalas kebaikannya itu dengan mentelak istrinya sekarang ini? Maka enggak, saya tidak akan mentelak istri saya walaupun modelnya semacam ini. Kenapa? Karena melihat orang tuanya itu. Baik. Kemudian apa? Wa kana yaqul. Al-Imam Abu Bakar ini mengatakan, likulli mu'minin mihnatun wa hiya mihnati. Setiap orang mukmin itu pasti punya ujian. Nah, dan ini istri saya, ya ujian saya. Bentuk ujian yang Allah berikan kepada saya, istri saya ini. Dan setiap orang mukmin pasti dapat ujian. Ujian entah dengan istrinya, entah dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya, atau dari pihak keluarganya sendiri atau tetangganya. Baik. Ini salah satu dari gambaran seorang suami yang memiliki seorang istri yang tidak baik. Dia sabar, dia ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan dari kisah ini teman-teman sekalian, maka sebetulnya kita sebagai seorang suami, seandainya ya, Allah memberikan kita istri dengan model yang tidak solehah, tolihah misalkan, maka ini sebuah hadiah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak berikan hadiah ini kepada siapapun kecuali kepada kita. Karena apa? Karena Allah melihat, Allah mengetahui diri kita mampu untuk memegang amanah ini. Yang lain tidak mampu, maka diberikanlah sesuatu yang sangat besar nikmat ini, yaitu sabar menghadapi ujian. Seorang istri yang tidak baik diberikan kepada kita karena Allah memandang kita yang bisa, orang lain nggak bisa. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan peluang besar mendapatkan meraih pahala yang gede dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda beruntung wahai para suami yang sekarang ini, misalkan di antara kita memiliki model istri semacam ini, Anda beruntung, Anda memiliki peluang besar meraih ridho Allah Subhanahu wa taala melalui istri Anda semacam itu. Baik, terima kasih. Mungkin demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.